Sudah 74 tahun Indonesia merdeka, dengan ideologi Pancasila yang kita ketahui sebagai filsafat atau pondasi negara kita. Pencapaian kedaulatan kemerdekaan itu tidak terlepas dari peran pemuda yang turut berjuang hingga tetes darah penghabisan. Perlu diketahui bahwa nilai-nilai Pancasila sangat berhubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat. Pancasila bukan hanya formalitas semata, akan tetapi adanya Pancasila menjadi pedoman hidup kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Namun kenyataannya, sampai saat ini pengamalan nilai-nilai Pancasila kian berkurang. Halo teman semua, kami di sini dari kelompok 5 Prodi Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai Pancasila, yaitu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan menjelaskan implementasi nilai Pancasila pada sila kelima dalam bidang pembelajaran. Nah, berbicara mengenai keadilan, masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena keadilan sosial sangat berlaku bagi kehidupan. Bersikap adil, Putri ini menghendaki dalam melaksanakan kegiatan antar manusia untuk tidak saling pilih kasih. Pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia yang ditolong. Dalam bangsa Indonesia dilarang untuk pilih kasih dan harus bersikap adil. Saya di sini akan menjelaskan implementasi nilai Pancasila pada sila kelima dalam bidang pembelajaran. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Butir ini menghendaki bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara berimbang. Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan baik dengan sesama manusia, membantu sesama manusia, membela yang teraniaya, memberikan nasihat yang benar, dan menghormati kebebasan beragama. Apabila kewajiban dan hak berjalan seiring, maka hidup damai dan rukun akan tercipta. 4. Menghormati hak-hak orang lain. Butir ini mengkehendaki setiap manusia untuk menghormati hak orang lain dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak, dan tidak berusaha untuk menghalang-halangi hak orang lain. Perbuatan seperti mencuri hak orang lain, menyiksa, pelit bersedekah, merusak tempat beribadah orang lain adalah contoh-contoh tidak menghormati hak orang lain. Juga memberi pertolongan kepada orang lain. Butir ini sebenarnya mengembangkan sikap dan budaya bangsa yang saling tolong-menolong seperti gotong royong, dan menjauhkan diri dari sikap egois dan individualistis. Perbuatan seperti membantu orang buta menyeberang jalan, memberi makan orang miskin dan anak yatim, tidak merokok di sembarang tempat, dan membuang sampah pada tempatnya adalah contoh perbuatan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai Pancasila terhadap sila kelima, yang dimana berbicara soal keadilan. Poin yang saya ambil adalah menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, yang dimana hal ini mengkehendaki manusia Indonesia bukanlah homo hominidus atau manusia memakan manusia lain. Masyarakat Indonesia tidak boleh memeras orang lain demi kepentingannya sendiri. Contohnya itu seperti melakukan perampokan, memberikan bunga yang tinggi terhadap peminjam yang rata miskin, serta tidak memberikan upah kepada pekerja yang layak seperti buruh dan pembantu. Butir implementasi Pancasila kelima, salah satunya nomor 7, yaitu tidak bersikap boros, tidak menghendaki manusia Indonesia memakai atau mengeluarkan uang palsu, barang, dan sumber daya secara berlebih-lebihan. Pemborosan akan merusak sumber daya tersebut dan menimbulkan banyak hutang dan menciptakan beban berat bagi masa depan. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
sesuai bunyi yang termuat dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir sila kelima ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bagaimana kita berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita, menghargai hasil atau karya orang lain serta pendapat yang mereka ajukan, menghormati hak dan kewajiban orang lain, mengembangkan sikap adil pada sesama, tidak menggunakan hak-hak untuk hal-hal yang sifatnya memborosan, merusak fasilitas umum, tidak bergaya hidup mewah, berlaku sesuai keadaan dan secukupnya, dan menjadi pekerja keras demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghargai karya orang lain. Butir ini menghendaki setiap warga Indonesia untuk menghargai bagian dari penghargaan hak cipta. Proses penciptaan suatu karya dihargai. Tindakan pembajakan program seperti PCD, DVD, fotokopi buku atau membeli bajakan adalah contoh tindakan yang tidak menghargai karya orang lain. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Nah, butir ini menghadapi adanya usaha bersama-sama antar warga negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Seperti mengembangkan kerjasama tim dan belajar organisasi merupakan contoh dalam membangun usaha bersama. Keberhasilan tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri, namun usaha bersama-sama akan menjamin pencapaian keberhasilan dan memperkecil resiko kegagalan.